Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue lupis yang berbahan dasar beras ketan itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada daun pandan dan daun suji. Untuk jumlahnya saya tidak hitung. Ini adalah nanti saya akan jus sebagai pewarna dan pengharum makanan. Jika teman-teman hanya mempunyai salah satu dari daun pandan atau daun sujinya ini boleh dipakai, dan jika tidak punya bisa menggunakan pewarna makanan warna hijau ya teman-teman. Nah, untuk berasnya ini saya gunakan 500 gram, nanti saya akan cuci bersih. Ini dia sari jus pandannya yang saya akan pakai untuk merendam dari beras ketan setelah dicuci bersih ya teman-teman. Beras ketannya sudah saya cuci bersih, saya akan rendam selama 30 menit ya teman-teman, sampai 1 jam lah ya teman-teman, supaya nanti lebih cepat matangnya. Untuk takaran dan jumlah dari semua bahan yang saya gunakan dalam pembuatan kue lupis nanti saya akan tulis di kolom deskripsi, silahkan teman-teman boleh baca di sana. Dan nanti untuk sisa sari jus daun pandan dan daun suji saya akan masukkan ke dalam rebusan. Ini dia sisanya. Nah, ini untuk kelapanya saya menggunakan setengah butir dari kelapa setengah tua yang sudah saya parut. Kemudian saya akan kukus sampai matang kurang lebih selama 10-15 menit. Yang sebelumnya saya sudah tambahi daun pandan supaya lebih wangi. Saya akan kukus sampai matang ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang kurang lebih 15 menit, saya akan angkat. Kemudian di tempat lain saya sudah siapkan untuk saus gulanya. Saya menggunakan gula merah dan gula pasir serta air sebanyak 100 ml ya teman-teman. Saya akan rebus. Kemudian ini larutan tepung maizena sebagai bahan pengental dari saus gula merahnya. Dan ini sudah mendidih, saya akan tuang untuk larutan maizenanya. Kemudian tunggu sampai mendidih kembali dan tepung maizenanya ini sudah larut pada gulanya dan sedikit mengental, tapi tidak terlalu kental. Nanti sudah dingin dia baru akan mengental. Dan ini sudah hangat-hangat kukus, saya akan tuang ke dalam gelas yang bercorong supaya mudah untuk diaplikasikannya nanti. Seperti ini. Jika tidak ada, tidak usah menggunakan seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman, pakai mangkok aja. Kemudian untuk daunnya sudah saya suwir-suwir. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 5 sentian ya teman-teman. Untuk ukurannya bebas, disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Saya lap bersih, bolak-balik ya teman-teman. Saya ngelapnya seperti ini. Dan ini sudah saya layukan, saya jemur tadi sebentar karena panasnya bagus. Sudah selesai saya lap. Saya akan siapkan ini tempat yang sudah dibungkus, kemudian daun, kemudian ini berasnya sudah saya rendam selama 1 jam. Dan nanti juga saya akan menggunakan bahan yang lain, yaitu tusuk gigi ya teman-teman. Ini dia tusuk giginya. Saya akan langsung membungkusnya. Saya akan ambil 1 lembar daun dan dibentuk segitiga seperti ini. Karena memang kue lupis itu bentuknya segitiga. Untuk daun yang keras ini, jika membuat kita tidak nyaman, kita boleh potong, boleh buang supaya nanti bentuknya benar-benar segitiga. Tapi jika teman-teman sudah terbiasa, tidak usah dipotong, tidak apa-apa. Memang sedikit agak sulit dan ini perlu belajar ya teman-teman. Nanti lama-lama juga teman-teman bisa ikutin aja caranya seperti pada video ini ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 sendok makan sedang, tidak munjung. Kemudian bungkus membentuk segitiga. Usahakan untuk setiap pojokannya ini tidak bolong supaya berasnya tidak keluar. Jika bolong sedikit tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pokoknya ikutin seperti di video ini ya teman-teman. Nah, gini. Supaya tidak berantakan kemana-mana, saya akan semat menggunakan tusuk gigi ataupun boleh dengan menggunakan lidi ya teman-teman. Ini sudah rapet pojokan-pojokannya. Kemudian sematkan seperti ini.
arahnya melawan alur dari atau serat dari daun ya teman-teman. Itu bagus sekali, bentuknya sudah segitiga beneran. Untuk merapikan, buang sisa dari lidinya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya saya akan ulang sekali lagi cara bungkusnya. Seperti ini, bentuk seperti corong seperti ini. Tuh rapet. Kemudian buang daun yang kerasnya. Jika sudah terbiasa tidak dibuang tidak apa-apa. Kemudian masukkan berasnya. Kurang lebih 1,5 lah ya teman-teman, kalau 2 sendok kepenuhan. Nah, lipat seperti ini. Usahakan pojokannya tidak bocor atau tidak bolong supaya berasnya tidak keluar. Kemudian sematkan lidi, sesuaikan dengan alur daun, kita tusuknya melawan dari serat daunnya ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi rapi, bagus. Memang lopis itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah selesai semuanya, jadinya banyak banget, kecil-kecil, lucu, imut-imut ya teman-teman. Ini sudah siap untuk direbus, tapi sebelumnya saya akan ratakan isinya biar setiap pojokan terisi dengan beras, jadi nanti bentuknya sama rata ya teman-teman. Semua ya teman-teman, dengan dipencet-pencet pelan-pelan seperti ini, jangan terlalu keras supaya tidak robek daunnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti bentuknya bagus, rata. Ini sudah selesai, dan di sini saya sudah siapkan air untuk merebus. Untuk jumlah airnya disesuaikan dengan bahan yang ada. Yang penting lopisnya tercelup semuanya atau terendam air semuanya ya teman-teman. Sisa dari sari daun pandannya saya akan masukkan ke dalam rebusan. Rebus selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman, dihitung dari mendidihnya air, karena ini nanti saya akan rebus hanya selama 20 menit dengan teknik tertentu ya teman-teman. Ini sudah mendidih dan sudah 10 menit, maka saya akan matikan apinya. Kembali saya akan tutup dan saya akan diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah, ini setelah 1 jam saya akan rebus kembali seperti tadi, 10 menit saja, dihitung dari mulai air mendidih ya teman-teman. Ini sudah mendidih. Itu dia sudah mendidih ya teman-teman. Dan setelah 10 menit saya akan matikan kembali. Saya akan tutup dan saya akan diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Nah, ini dia setelah 30 menit kue lopisnya udah siap untuk diangkat. Dan ini sudah matang. Ada sedikit yang bocor tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Yang lainnya bagus semuanya. Angkat, kemudian tiriskan dan tunggu hingga dingin ya teman-teman. Setelah dingin saya akan plating, disusun di atas piring seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Kalau saya seperti ini. Kemudian saya akan kupas satu persatu untuk kemudian disusun di piring saji untuk segera dihidangkan ya teman-teman. Dan sebelum dihidangkan tentu saja mesti dikasih bumbu dulu, yaitu kelapa parut dan saus gula merahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan atau bumbui dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Secukupnya ya, disesuaikan dengan selera teman-teman. Setelah cukup kelapanya, kemudian
tuangi dengan atau siram dengan saus gula merah yang sudah dibikin tadi. Yang suka manis boleh ditambahkan, yang tidak atau yang kurang suka manis boleh dikurangkan. Dengan demikian selesailah sudah cara pembuatan kue lapis ketan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Dan saya juga sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi, dan ini saya sudah ambil satu. Saya akan bumbui dengan kelapa parut, kemudian saya akan siram menggunakan saus gula merah seperti ini, dan saya akan cicipin seperti apa rasanya. Nah, ini dia teksturnya seperti ini. Rasanya tuh manis, gurih, dan lembut ya, matang sempurna. Selamat mencoba. Sebagai menu tambahan keluarga tercinta, juga bisa buat ide jualan karena kue lapis ini masih banyak peminatnya ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.